pagi hari ini karena hari ini kita akan sekolah online. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Mbak adalah Mbak Atin. Nama Mbak Kak Ketin. Kemudian di sebelah kiri Mbak ada Mas Hidra. Dan di Mbak ada Mas Kevin. Iya. Nah, hari ini sebelum untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini kita mau nyanyi bersama. Kita mau mengujikan apa Mbak Kevin? Laskar Kristus. Nah, jadi adik-adik, ayo kita semua bagi berdiri. Kita mau melemaskan otot-otot kita melakukan peregangan biar kita semangat untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Oke? Mainkan. Yesus
sekarang adik-adik sama Mbak Ninit untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu nanti ketemu lagi sama Mbak Atin sama Kevin dari firmannya ya. Dah. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi bersama Mbak Ninit. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman dan membaca kitab suci, mari kita berdoa dulu. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh sehat, kami boleh bergembira, dan kami kembali akan sekolah minggu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, kami boleh melakukan firman yang Engkau sampaikan melalui Mbak Ninit pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan meneruskan cerita dari minggu kemarin. Apakah masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bersama Mbak Christine ya tentunya. Kita minggu kemarin belajar mengenai Musa. Nah, hari ini kita juga akan meneruskan cerita tentang Musa. Tetapi tentu saja ceritanya berbeda. Kita saat ini akan membuka dari Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Mbak Ninit akan membantu untuk membacakan firman-Nya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa
kepada orang Israel, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Wah, hari ini ayatnya cukup panjang ya. Nah, adik-adik, apa yang menarik dari sini? Yang pertama, kita belajar kembali tentang Musa. Minggu kemarin, Mbak Christine bercerita mengenai kelahiran Musa dan bagaimana Musa diselamatkan dari pembunuhan bayi-bayi laki-laki di Mesir. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Musa diutus Tuhan. Waktu itu Musa sedang menggembalakan domba milik ayah mertuanya. Adik-adik di sini siapa yang sering membantu juga orang tuanya? Seperti Musa, pasti ada kan? Nah, seperti Musa juga dia membantu ayah mertuanya untuk menggembalakan domba. Saat tiba di gunung, Musa melihat ada semak belukar yang ada api yang besar sekali di situ. Tetapi semak belukarnya itu tidak terbakar. Kira-kira kalau adik melihat ada api yang besar sekali, ada api yang di kebun kayak gitu, tapi tanaman atau rumput-rumput di dalamnya tidak terbakar, pasti heran juga ya. Musa juga demikian, dia juga heran, kenapa kok rumput di sana semak belukarnya tidak terbakar ya. Nah, karena Musa itu heran, akhirnya Musa mendekat ke semak belukar tersebut untuk melihat lebih jelas. Lalu ternyata semak belukar itu, api itu adalah tanda-tanda adanya Roh Kudus di situ, kiriman dari Tuhan. Nah, untuk memperjelas cerita pada hari ini, kita akan melihat film pendek. Semoga adik-adik bisa sabar menunggu dan sabar melihat filmnya ya. Musa. Lihat. Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta?
bukankah aku Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Nah, adik-adik, gimana tadi filmnya? Bagus ya, dan lebih jelas menjelaskan mengenai cerita pada hari ini. Nah, Musa di dalam film tersebut diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Kenapa sih kok harus diselamatkan? Kira-kira kenapa? Ternyata selama ini bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Adik-adik tahu nggak maksudnya diperbudak bagaimana? Diperbudak itu adalah disuruh bekerja keras tetapi tidak dibayar. Pasti capek sekali ya kalau harus bekerja dari pagi sampai malam, lalu dari pagi lagi sampai malam. Nah, di situ bangsa Israel sangat menderita. Dari penderitaan itu mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk menolong mereka. Nah, karena itu Tuhan mendengar cerita mereka, mendengar permintaan tolong mereka melalui doa-doa, lalu Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Awalnya Musa juga takut. Dia bertanya kepada Tuhan, aku ini siapa ya? Kok aku yang diminta untuk menyelamatkan bangsa Israel? Aku harus bilang apa sama mereka? Apakah aku juga harus menghadap Firaun? Menghadap raja? Itu rasanya pasti sangat takut gitu. Nah, Musa juga demikian. Tetapi Tuhan memberi kepercayaan kepada Musa, dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa dalam penyelamatan bangsa Israel ini. Nah, adik-adik, Tuhan tidak pernah memberikan tugas untuk anak-anaknya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Nah, seperti juga Tuhan memberikan kepercayaan kepada Musa untuk melakukan tugas, yaitu menyelamatkan bangsa Israel. Lalu Musa juga harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya bisa, karena Tuhan menyertai saya. Dan Musa juga harus meyakinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, karena pasti mereka juga bingung, aku akan dibawa kemana kalau aku keluar dari Mesir. Itu sesuatu yang membingungkan untuk bangsa Israel kalau harus keluar dari Mesir. Tetapi atas pertolongan dari Tuhan, Musa merasa yakin, Musa merasa bisa. Nah, adik-adik, di sini Tuhan bisa mengutus anaknya siapa saja. Walaupun kita merasa bahwa kita ini kecil, kita merasa bahwa kita ini lemah, Tuhan bisa menggunakan kita untuk menjadi perantara berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lain. Nah, oleh sebab itu adik-adik, jangan lupa untuk selalu menolong orang-orang di sekitar kita, menolong orang tua, menolong adik kakak, dan menolong teman-temannya. Dadah! Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya? Pada dengerin kan? Pasti menyenangkan firmannya. Sekarang kita mau ngapain, Mbak Kevin? Kita mau ngumpulin persembahan yang dititipkan orang tua dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya udah ketemu mbak-mbak atau mas-mas, bisa dikumpulkan ke kami gitu. Nah, sambil kita mau persembahan, kita mau nyanyi hati yang gembira gitu. Biar adik-adik hari ini sampai seterusnya gitu kan, selalu gembira gitu. Hari ini tuh biar happy-happy. Oke, kita mau nyanyikan bersama-sama. Dari
memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, baru saja kami telah mengumpulkan persembahan kami, walaupun berkat yang persembahan yang kami kumpulkan tidak sebanding dengan berkat yang kau berikan. Semoga persembahan kami bisa berguna untuk memperluaskan ajaran. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik dan juga orang tua kami semua. Semoga kiranya kami semua diberikan kesehatan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu lindungi kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau jauhkan kami dari segala kuasa dalam Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau selalu jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit. Dan kiranya Engkau juga berkati studi adik-adik Tuhan Yesus. Kiranya Engkau, walaupun adik-adik harus belajar di rumah, tapi kiranya Engkau mampukan mereka Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu membimbing mereka dalam setiap adik-adik sedang belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau memberkati bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya bangsa dan negara ini dapat menjadi penampungan kami sehingga kami menjadi berkat bagi sesama Tuhan, dan jadikanlah negara kami akan tetap damai dan segera pulih. Tuhan, anak-anak-Mu telah selesai menjalani sekolah minggu Tuhan, Kau berkati agar firman-Nya dapat masuk ke dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita akan mengikrarkan iman rasul kita. Namun sebelumnya, mari kita bangkit berdiri dan letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri kita. Nanti Batin dan Mbak Kitin akan bimbing adik-adik mengikrarkan iman rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu, kita mau angkat satu lagu pujian lagi. Dan sebelumnya semua bunga ikut bernyanyi. Yuk berdiri yuk. Bagi berdiri lagi yuk.